Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita semua bersedih dengan kondisi Ramadan tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 ini, di mana Ramadan kali ini berbeda daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ya, kita akan melaksanakan ibadah Ramadan ya tanpa masjid, tanpa sholat berjamaah, tanpa sholat tarawih, ya, tanpa iktikaf, ya. Yang biasanya Ramadan kita lewati dengan penuh keindahan, buka bersama di masjid, kemudian sholat tarawih, kita terenyuh dengan tangisan imam dan juga para jamaah di masjid, suasana keindahan dalam iktikaf, semuanya ini bisa jadi akan tidak kita dapatkan pada Ramadan kali ini. Tentu ini dari satu sisi adalah sangat menyedihkan kita. Tetapi saya katakan, bagi siapa yang biasanya melakukan ibadah Ramadan dengan hal-hal tersebut, maka insya Allah meskipun pada bulan Ramadan ini dia tidak bisa melakukannya, maka tetap Allah memberikan pahala sebagaimana biasa yang dia kerjakan. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu minhu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau safar, maka akan dicatat kebiasaan yang biasa dia kerjakan tatkala dalam kondisi sehat atau dalam kondisi sedang mukim. Oleh karenanya kita ya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya meskipun kita tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang agung tersebut, mudah-mudahan Allah tetap mencatat pahala bagi kita karena itu kebiasaan kita selama ini. Perkara yang berikut yang saya sampaikan, bahwasanya Ramadan yang akan kita hadapi pada kesempatan kali ini adalah Ramadan spesial yang tidak pernah terjadi mungkin sebelumnya. Bahkan 100 tahun yang lalu pun sampai sekarang belum pernah ada kejadian Ramadan seperti ini. Dan belum tentu juga tahun-tahun ke depan kita akan mengalami ya Ramadan yang seperti ini. Yaitu Ramadan yang dimana kita akan berkumpul dengan keluarga di rumah. Ya, kita akan melaksanakan tarawih di rumah. Ya, kita akan menghabiskan waktu kita bersama keluarga dan anak-anak. Ya, dan kita akan memiliki waktu luang yang banyak. Dan kita tahu bahwasanya di antara nikmat yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmat waktu luang. Ya, kata Nabi SAW, nikmatani maqbulun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang banyak orang terpedaya dalam dua kenikmatan tersebut, artinya tidak dimanfaatkan, lalai dari memanfaatkan dua kenikmatan tersebut, yaitu sehat wal faraq, yaitu kesehatan dan waktu luang. Dan bisa jadi sebagian kita pada Ramadan ini terkumpulkan dua kenikmatan tersebut dalam kondisi sehat, memiliki waktu luang yang banyak, ya. Yang biasanya kerja di luar rumah harus masuk dalam kemacetan di kota Jakarta atau yang lainnya, maka dia tidak akan mengalami itu semua. Dia akan di rumah dengan waktu yang luang. Maka seorang berusaha memanfaatkan waktu luang itu dengan sebaik-baiknya. Ya, banyak yang bisa kita kerjakan dengan waktu luang tersebut. Dari sisi ini kita bisa menjadikan Ramadan kita kali ini dari sisi ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kita bisa lebih banyak untuk baca Al-Quran. Kita bisa lebih banyak untuk membaca tafsir Al-Quran. Kita bisa lebih banyak untuk berkhidmah kepada anak dan istri. Ya, kita bisa lebih banyak ya untuk sholat malam. Kenapa? Kita memiliki banyak waktu luang. Lain halnya Ramadan-Ramadan yang sebelumnya kita sibuk bekerja dan yang lainnya. Maka pada kesempatan kali ini Allah memberikan kita di balik musibah ini ada kenikmatan waktu luang. Ini perkara yang harus kita perhatikan. Kesempatan yang belum tentu terulang lagi 100 tahun ke depan. Ya. Innamal usri yusra, di balik kesulitan ada kemudahan. Saya katakan di antara hikmah yang Allah berikan kepada kita, artinya di bulan Ramadan ini kita banyak di rumah. Oleh karena jangan sampai waktu luang ini kemudian kita habiskan untuk hal yang tidak bermanfaat. Ya. Kalau kita keluar rumah, kita akan lihat macam-macam di jalan. Banyak maksiat yang mungkin terlintaskan di mata kita. Banyak kemaksiatan yang mungkin terdengarkan oleh telinga kita. Ya. Banyak hal yang kita lihat yang memancing kita untuk banyak berkomentar yang tidak bermanfaat. Maka pada kesempatan kali ini, ya, tatkala kita diberi waktu luang, maka gunakan sebaik-baiknya.
benar-benar kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang terakhir yang saya sampaikan. Benar tatkala kita di masjid ibadah pada Ramadan-Ramadan yang lalu, hati kita mudah terenyuh, kita mudah menangis ya. Kita mudah tersentuh dengan lantunan bacaan Al-Quran dari imam. Kita menjadi semangat dengan suasana yang ada pada diri kita. Pada kesempatan kali ini tidak ada seperti itu. Kita berusaha untuk mengkhusyukkan diri kita tanpa ada yang melihat. Kita berusaha menangis dengan baca Al-Quran tanpa ada yang suasana membantu kita untuk menangis. Kita berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, sebagian perkataan Ibn Rajab Al-Hambali ya, bahwasanya di bulan Ramadan terkumpulkan pada seorang hamba jihadan li nafs, 2 jihad terhadap melawan hawa nafsunya. Jihadun bin nahar wa jihadun bil lail, jihad di siang hari dan jihad di malam hari. Jihad di siang hari yaitu dengan berpuasa, dan jihad di malam hari dengan salat malam dan baca Al-Qur'an. Oleh karenanya kita berusaha di bulan Ramadan kita bisa mengkhusyukkan diri kita, mengikhlaskan hati kita tanpa ada suasana dari luar. Ya, berusaha latih diri kita untuk berlezat-lezat baca Quran sendiri. Ya, bangun di tengah malam kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Ramadan kita ini dalam kondisi wabah ini semoga tetap ya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberi ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa melewati Ramadan ini dengan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat bagi diri saya dan ini peringatan bagi diri saya pribadi dan juga bagi kaum muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.